Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Fajar Junadi Siswoyo dari dengan NIM 21SA3096 dan saya berasal dari Universitas Amikom Purwokerto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema untuk pembelajaran anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Ya, jadi tentang mahasiswa anti korupsi. Oke. Yang pertama, apa itu korupsi? Mungkin teman-teman di sini akan pernah berpikir apa sih korupsi itu gitu. Jadi korupsi untuk menurut para ahli itu yang mengatakan perbuatan untuk menguntungkan beberapa pihak. Ada juga perbuatan yang menjelaskan tentang kegiatan yang menyimpang dari tugas atau pentugasan yang dari atasan, biasanya terjadi pemerintah ya. Tugas-tugas yang dari pemerintah itu dilanggar kayak gitu. Udah melewati batas saja. Nah, jadi menurut saya korupsi itu adalah sesuatu kegiatan yang menyimpang dari tugas-tugas yang ada. Kegiatan menyimpang ini bisa dilakukan oleh salah satu orang kayak gitu. Nah, biasanya kalau satu orang ini itu juga melakukan untuk keinginan sendiri, untuk kebutuhan pribadi sendiri, atau hanya segelintir orang saja. Itu korupsi. Biasanya ya korupsi di Indonesia juga sudah banyak kasus korupsi yang setiap tahunnya jumlahnya belasan hingga puluhan. Ya, di sini korupsi ya memang seperti itu, sudah kayak budaya aja ya. Jadi lalu kasus tentang korupsi itu sudah banyak sampai kita diri sendiri aja sudah resah, bahkan muak. Oke, mungkin sekarang saya akan membahas tentang korupsi itu ya. Dilihat dari sudut pandang atau point of view mahasiswa, seorang mahasiswa gitu. Ya, karena saya sendiri itu mahasiswa yang selalu menghadiri kuliah dan mengikuti organisasi ya meskipun satu lah ya minimal satu gitu terus dan mengikuti dan organisasi pasti juga ada rapat-rapatnya gitu ya. Nah sebagai mahasiswa yang nggak terlalu pinter-pinter banget juga mungkin di sini pernah saya di sini pingin menjelaskan emang ada ya atau emang kita pernah ya korupsi gitu. Oke. Ini diambil dari rata-rata orang yang pernah dulu disuruh sama orang tua kayak gitu. Dulu kayak kita kan pernah tuh dulu disuruh sama orang tua pergi bisa beli terasi ke warung gitu ya. Nah, kita kan bisa kasih 10.000 nih, kita bawa ke warung. Nah, terus kita bawa ke warung, kita bayar. Ternyata harganya 7.000. Nah, pasti tanpa sepengetahuan sepengetahuan orang tua, apalagi ibu kita pasti beli jajan kayak gitu. Ada yang beli jajan gitu. Nah, dari situlah sebenarnya korupsi dari sejak dini kita ya. Kita mungkin ya karena namanya bocah, karena namanya anak kecil juga nggak tahu gitu. Nah, tapi di sini saya tidak mau membicarakan tentang uang aja deh. Korupsi itu sebenarnya juga tidak selalu melulu tentang uang. Emang korupsi itu bisa lihat apa dari apa aja sih? Kok bukan tentang uang kayak gitu. Nah, korupsi itu bisa dari hal sepele atau hal kecil. Yaitu salah satunya itu tentang waktu. Iya, tentang waktu.
waktu itu adalah sesuatu yang menurut kita itu sepele, tidak terlalu terpikirkan banget kayak gitu ya, tidak tidak apa ya, secara tiba-tiba jam segini, tiba-tiba jam segini gitu kan. Nah, apalagi sebagai mahasiswa kita juga pernah nih, pasti pernah kita janjian ayo ke sama temen jam 10, ternyata sampainya sana jam 11, ngaret istilahnya ya. Bahasa gaulnya itu ngaret gitu. Ngaretnya 1 jam, ngaretnya 2, ada bahkan ada yang 2 jam kayak gitu, pokoknya ngaret kayak gitu. Ada yang kuliah juga, kuliah datang kuliah, masuknya jam 7.30, padahal itu di jadwalnya kan udah jam 7 nih, padahal udah dilebar-lebarin dikit gitu, tetap ada yang ketinggalan, tetap ada yang telat datangnya kayak gitu. Ya, seperti itu kehidupan mahasiswa yang kita pernah alami atau mungkin kita pernah lihat ke teman-teman lingkungan kita, seperti itu. Lalu selain itu ada juga beberapa kebiasaan yang bisa menjadi akar dari korupsi di kalangan mahasiswa, yaitu mencontek. Ya, mungkin mahasiswa dari semester 1, 2, 3, 4 itu pasti pernah mencontek. Ya, 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 oke mungkin ada tapi eh, oknum pak ya. Oknum kayak gitu. Nah, menyontek ini bisa pada saat ujian atau pada saat mengerjakan tugas. Oke, kita mencontek kayak gitu, mengerjakan tugas, ngeliat temennya kayak gitu, dari beberapa banyak alasan yang tadi saya sebutin ya. Itu contek, ada nyontek, ada apa, suruh literasi terus di apa, uangnya dikorupsi, beli jajan gitu. Nah, uh, itulah kenapa saya memilih mahasiswa anti korupsi ini sebagai tema untuk diperbincangkan dalam video ini. Mahasiswa anti korupsi juga mungkin para mahasiswa di sini juga kita mulai berubah sejak dini kayak gitu, meskipun ya udah telat nggak apa-apa, tapi kita bisa merubah dari sekarang. Oke, sekarang kita sudah tahu ya, pasti sudah tahu ya, uh, sudah paham juga tentang korupsi dalam kalangan mahasiswa. Nah, kira-kira pasti sudah terpikirkan lah ya, atau sudah memunculkan suatu pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara menanggulanginya. Kita pasti sudah terpikirkan sih, kita kira-kira udah pasti terpikirkan lah ya, gimana sih cara menyelesaikannya, atau gimana sih cara bisa terhindar dari yang namanya korupsi. Jadi dari sudut pandang mahasiswa, kita juga bisa mulai dari kebiasaannya kita. Misal kita pernah suka menunda tugas dari dosen. Jadi mungkin dari saya ada sedikit tips dan trik, yaitu membuat jadwal di HP kita. Di HP kita kan juga pasti ada notes-notesnya itu. Nah, kita buat jadwal di situ. Kita ada waktu jam dari jam segini, dari jam segini. Nanti ada pengingatnya. Biasanya pengingatnya itu dibuat pakai musik atau apa kayak gitu, biar kita pasti bisa terdengar. Terus ada getarannya juga, hampir kayak alarm lah kayak gitu ya. Jadi itu salah satunya. Selanjutnya, permasalahan tentang contek menyontek. Itu kalau dari saya sendiri ini sebenarnya memang hal sepele ya. Mungkin maksudnya sepele ini itu kita jadi seperti ini. Untuk mahasiswa yang di atas semester 5 atau 6, ya di atas semester 5 ya. Di atas semester 5 itu pasti udah pembelajarannya itu kayak cuma datang terus kayak menurut pendapat anda dari segi kasus apa kayak gitu. Nah, tapi
biasanya kan kita juga kadang-kadang dikit-dikit juga ngeliat teman kita kayak gitu, oh pendapatmu gimana kayak gitu, nanti ikut-ikutan kayak gitu. Itu sama aja mencontek sih sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut dari saya, tips and triknya aja itu mungkin mendengarkan podcast atau mendengarkan eh, sebuah pembicaraan orang-orang. Itu podcast ya, podcast itu menjadi pembicaraan tentang orang-orang yang kayak kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berbagi informasi satu sama lain melalui video tersebut seperti itu. Dan juga kita bisa melatih komunikasi yang ada, dan kita bisa juga berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa juga seperti itu. Nah, terus juga yang ketiga yaitu saya ingin mahasiswa di sini semuanya itu juga jangan harus video terus gitu. Kita jangan harus melihat video terus kayak gitu. Kita juga pasti pingin lah ya, mata kita juga pernah pernah capek lah ya. Nah, salah satunya sih saran saya itu membuka koran atau majalah atau buku yang ada di perpustakaan-perpustakaan gitu. Ya, salah satunya perpustakaan Amikom lah ya, cukup lengkap lah di situ. Bisa baca koran yang terupdate kayak gitu. Salah satunya koran Kompas kayak gitu. Itu juga kita juga melatih eh, komunikasi kita, melatih kita untuk berkomunikasi dengan para mahasiswa yang lain. Dan kita juga pemberhandaan katanya juga banyak. Jadi kita kalau mengerjain tugas menurut pendapat Anda itu pasti gampang kayak gitu. Jadi untuk kesimpulan dari video dari awal video itu saya jelaskan tentang korupsi itu adalah, ayo jadi mahasiswa anti korupsi mulai dari diri sendiri dan tolak segala ajakan bentuk korupsi dari luar. Itu saja, terima kasih. Sampai ketemu jumpa di lain waktu.